Sejak awal, pakis telah dihargai karena keindahannya dan telah menjadi tempat berteduh. Kelahiran daun-daun mudanya yang melingkar sering digunakan dalam karya seni. Pakis yang populer di taman dan kebun kita, dan bahkan dibawa ke dalam ruangan untuk menambah ruang hidup kita. Ada sebanyak 12.000 spesies pakis di seluruh dunia. Ada yang seukuran kuku jari tangan, ada pula yang setinggi pohon. Di alam liar, pakis berhasil berkembang biak dan menyebar ke seluruh hutan. Mereka melakukan hal ini dengan menghasilkan spora. Pakis familiar dikenal sebagai sporofite. Jika daun pakis dibalik pada area melingkar kecil, dapat dilihat masing-masing area ini disebut sorus. Pada beberapa pakis, sorus ini tidak terlindungi. Pada banyak pakis lain yang ditutupi oleh tudung yang ditopang oleh tangkai di tengah penutup pelindung ini, disebut indusium. Pada beberapa tumbuhan paku, penutup ini berbentuk cangkir. Sorus itu sendiri mengandung banyak struktur mirip karung yang masing-masing disebut sporangium. Dinding luar sporangium terdiri dari selapis sel jaket pelindung. Saat sporangium matang, deretan sel jaket membesar membentuk pita yang dikenal sebagai anulus. Dinding luar setiap sel anulus sangat tipis dan halus. Di sisi berlawanan dari sporangium, beberapa sel bibir halus terbentuk di bawah jaket dua lapisan sel yang disebut tapetum, yang memberi nutrisi pada jaringan subur. Di dalam jaringan subur terdiri dari sporosit. Setiap sel sporosit yang disebarkan mengandung dua set kromosom, satu dari masing-masing orang tua atau induk. Kleus atau intinya membelah dua kali melalui proses meiosis. Setiap inti anak sekarang mengandung satu set kromosom. Plasma dari sporosit mengalami pembelahan sehingga menghasilkan sekelompok 4 sel yang paling menempel yang disebut tetrad. Tapetum sekarang mulai terurai dan menghasilkan lapisan pelindung yang sangat kuat dari sporopolenin yang dikelilingi oleh lapisan resisten yang tebal ini. Dinding setiap sel sekarang disebut sebuah spore atau spora. Spororelease. Spanda kini siap untuk dibuka. Pembukaan dilakukan oleh anulus yang mengelilingi sporangium. Anulus mulai mengering karena air menguap dari permukaannya. Tegangan atau tarikan antara molekul air yang tersisa dan dinding sekarang meningkat. Dinding dalam dan samping yang tebal menahan hal ini, tetapi dinding luar yang tipis dengan mudah ditarik ke dalam. Anulus berkontraksi seperti akordeon yang memendekkan anulus merobek sel-sel bibir hingga terpisah. Anulus terus
memendek, sobekan membesar, dan kontak spora terbuka. Semakin lebar bila terlalu banyak air yang hilang, maka molekul air tidak mampu lagi bersatu. Saat ini terjadi tarikan pada dinding terlepas dan mata air anul ke depan menutup spagen dengan begitu cepat agar spora dibuang. Proses ini diulangi dalam ribuan bentangan pada sehelai daun sehingga spora dalam jumlah besar terlepas. Gametofit. Bila spora hinggap pada permukaan lembab yang berkecambah terlebih dahulu, akan membentuk individu biseksual atau hermafroditik. Muncullah rizeo dan menempel spora ke tanah. Ini disusul oleh lembaran sel, yaitu gametofit atau prothallus. Pada prothallus terbentuk taki yang berisi sel-sel pembelah disebut notch meristem. Taki pertumbuhan meristem yang terus-menerus atau lanjutan menghasilkan gametofit biseksual berbentuk hati. Permukaan bawahnya melekat kuat pada tanah dalam jumlah banyak disebut rhizoid. Gametangia jantan disebut antheridia, terbentuk di ujung posterior celah. Dinding luar antheridium terdiri dari sel cincin dan sel penutup yang mengelilingi jaringan subur. Di ujung anterior tutup lois pada lekukan terdapat gametangia betina yang disebut archegonia dan archegonium, terdiri dari leher atau neck yang berisi sel saluran. Di pangkal leher terdapat daerah bengkak yang disebut venter yang berisi sel telur. Gametangia pada kedua jenis kelamin mungkin ada pada waktu yang bersamaan atau pada waktu yang berbeda. Waktu kemunculannya akan menentukan apakah akan terjadi pembuahan sendiri atau pembuahan silang. Pada beberapa tumbuhan paku, archegonium terbentuk terlebih dahulu dan ketika dibanjiri air, maka keluar hormon yang disebut antheridiogen. Hormon ini akan merangsang tanaman di sekitarnya untuk berhenti tumbuh dan membentuk antheridium, tetapi tidak ada archegonium yang biseksual gametofit dalam fase betina. Oleh karena itu, dapat dikelilingi oleh beberapa gametofit jantan yang meningkatkan kemungkinan terjadinya pembuahan silang. Fertilisasi. Karena dekat dengan tanah, gametofit kecil mudah tergenang saat hujan. Air ini berperan penting dalam pembuahan. Air pemupukan merangsang sel kucing di antheridium untuk membuka dan melepaskan sel sperma yang ditandai. Sekarang dapat bergerak di dalam air untuk mencari telur. Sperma terdiri dari badan sel spiral yang membawa banyak flagella yang menggerakkannya ke depan. Air juga merangsang archegonia untuk membuka isi saluran leher, kemudian berdifusi ke dalam air di sekitarnya, di mana mereka berperan sebagai atraktan sperma. Atraktan tersebut merangsang sperma untuk berenang menuju aronium yang terbuka, kemudian berenang ke dalam lubang tersebut dan bergerak ke atas saluran leher menuju tempat pembuahan sel telur. Pembuahan terjadi ketika inti sel telur dan sperma menyatu. Hal ini menciptakan satu sel yang digerakkan disebut zigot. Sel telur yang telah dibuahi tetap melekat pada gametofit di dalam aronium pada permukaan bawah gametofit.
Zigot mulai membelah membentuk tanaman sporophyte embrio. Bagian paling atas dari embrio tersebut, kaki, menyerap nutrisi dan jaringan gametofit di sekitarnya. Saat embrio tumbuh, jaringan venter meregang dan akhirnya pecah, yang disebut rizom. Akar sekarang tumbuh ke dalam tanah untuk menopang dan menyerap air. Bagian lain dari embrio membentuk daun pertama, dan batang selanjutnya, rizom. Daun tumbuh melalui takik di celah gemotri untuk mencapai sinar matahari. Akhirnya, rizom muncul dan memberikan daun serta akar tambahan. Dengan cara ini, tanaman baru terbentuk akan matang menjadi spora lain yang menghasilkan pakis untuk menyelesaikan siklus reproduksi. Kita telah melihat bahwa pakis reproduktif siklus berisi dua tumbuhan spora yang besar atau sportif dan tumbuhan gamet kecil atau gemotri yang menggunakan spora untuk menempuh jarak jauh dari gamet yang memperkenalkan variabilitas genetik pakis telah menyebar dan berevolusi ke seluruh dunia.